Perkenalkan, nama saya Nadifa Kautsara Tanael, mahasiswa Teknik Busana Universitas Negeri Yogyakarta, dengan NIM 2051 433 4026. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020, apakah sudah mendukung terwujudnya pemerintah yang demokratis. Seperti yang kita tahu, Pilkada itu sendiri adalah pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui pemilihan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang sudah memenuhi syarat. Lalu, apakah pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 mendukung terwujudnya pemerintahan yang demokratis? Tentu saja ya, karena Pilkada ditujukan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, serta menunjukkan demokrasi terletak di tangan rakyat, sehingga rakyat dapat menentukan wakil rakyat yang akan mengatur jalannya pemerintahan. Pilkada dijadikan sebagai sarana untuk membentuk perwakilan politik, sehingga rakyat dapat memilih wakil yang bisa dipercaya, serta bisa mewakili aspirasi dan kepentingan rakyat yang memilihnya. Pilkada juga dijadikan sebagai sarana guna melakukan pergantian pemimpin secara konstitusional. Pilkada diadakan untuk mewujudkan reformasi pemerintahan. Melalui pilkada, pemerintahan yang aspiratif dapat memperoleh kepercayaan rakyat untuk memimpin kembali. Atau sebaliknya, apabila rakyat tidak percaya, maka pemerintahan akan berakhir dan diganti. Pada tahun 2020 ini, pelaksanaan pilkada sedikit berbeda karena dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19. Pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 akan dilaksanakan pada 9 Desember mendatang. Pelaksanaan pilkada tersebut menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Gak setuju sih, kan ini pandemi. Berpotensi mengumpulkan orang kan banyak banget tuh. Kita nggak tahu penyakit orang dibawa ke situ kan. Nggak harus dipaksain juga sih pilkada. Buat apaan? Pasti anggarannya jauh lebih besar. Karena kan nanti harus ada perlengkapan atau peralatan khusus seperti hand sanitizer. Terus yang celup-celup jari itu harus masing-masing kan. Pasti anggarannya jauh lebih besar. Kalau menurut saya seperti itu. Negara bakal ngeluarin dana yang lebih besar lagi. Mendingan pakai yang lain aja. Loh, kok bisa ya? Setahu saya untuk pelaksanaan pilkada itu otomatis akan menghimpun orang dan otomatis bukannya berkurang nanti bisa menambah. Itu maksudnya seperti apa? Kita juga nggak mengerti. Tolonglah kalau bisa ditundakan dulu lah masalah pilkada ini. Bukan makin semakin turun semakin banyak nantinya. Tentu saja saya setuju ya, karena memang harus ada pemimpin baru mungkin di daerah-daerah. Tapi maksud saya kalau ini kan lagi COVID gitu, ada cara lain nggak sih gitu, kayak alternatif lain? Ini kan sekarang era digital gitu yang digembar-gemborkan pemerintah bahwa 4,0. Pasti di sana rame. Sekarang kan musim COVID kayak gini pasti kan bahaya buat kita. Kalau nggak ikutan ini ada itunya nggak ya? Ada sanksinya nggak ya? Menurut pendapat saya, pelaksanaan pilkada di tengah pandemi COVID-19 sangat beresiko, mengingat makin bertambahnya kasus positif COVID-19. Memang, dalam pelaksanaan pilkada mendatang pasti akan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Tetapi dikhawatirkan akan tetap ada yang terjangkit virus COVID-19. Bahkan sangat dikhawatirkan jika menimbulkan klaster baru, mengingat proses pilkada dilakukan dengan melibatkan dan mengumpulkan orang. Sekian pendapat dari saya. Jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.